Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan calon presiden YouTube. Kali ini kita membahas lagi mengenai syarat calon presiden. Kita berbagi ilmu, membahas mengenai syarat-syarat untuk seseorang menyalonkan menjadi presiden Republik Indonesia. Ini kita fokus ke tahun 2024 yang akan datang guys. Nah, ini kita slideshow, kita coba presentasikan. Oke, kita ulangi lagi tahapan pemilu 2024. Insya Allah nanti 14 Februari 2024 akan adanya pemilu untuk anggota untuk pemilu untuk presiden, untuk DPR, DPD dan DPRD sekaligus guys. Jadi kita udah mulai dengan persiapan-persiapannya. 1 sampai 7 Agustus nanti akan ada pendaftaran parpol mengenai presiden yang tersebut. 11 Oktober penetapan pasangan capres dan cawapres. Sebenarnya di September ini, kita ada sini 7 sampai 3 September ini guys, pendataan bakal pasangan capres dan cawapres. Ini tanggal yang penting untuk calon presiden wakil presiden. 17 sampai 3 September ini mereka mesti daftar. 11 Oktober akan ditetapkan oleh KPU dengan 14 ada pemilu. Ada kampanye berupa pertemuan terbatas tetap 14 Oktober sampai 10 Februari. Dan kemudian kampanye berupa umum. Oke guys, itu sedikit mengulang akan schedule atau jadwal-jadwal untuk menuju pemilu. Nah, ini kita membahas kali ini beberapa poin saja dulu kalau nggak takut kepanjangan. Menurut Undang-Undang 1945, syarat menjadi presiden wakil presiden diatur dalam pasal 6 sebagai berikut. Pasal 6 ini sumbernya dari Kompas guys, Kompas 25 Agustus 2020. Oke, calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jelas guys, harus warga negara Indonesia, tidak pernah menjadi warga negara lain, tidak pernah mengkhianati, sehat rohani jasmani untuk melakukan tugas. Nah, itu yang pertama, jadi penting sekali guys. Jadi itu buka semua untuk dari segi ini untuk semua warga negara Indonesia sehat rohani jasmani. Yang kedua, syarat untuk menjadi presiden wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oke guys, ini yang keempat kita bahas ulang. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai wakil presiden. Jadi akan ada seperti pemilu susulan dan yang dapat suara terbanyak akan menjadi presiden. Jadi itu kalaupun klausul tidak dapat 50% plus 1, ada pasal 4 ini yang akan bisa membuat calon presiden tetap dilantik setelah memenangi yang kedua pemilihan yang kedua. Oke, kita lanjut di pasal 6 UUD 45 mengenai syarat. Ini jadi hal-hal yang kita perlu ketahui, siapa yang bisa dicalonkan jadi presiden wakil presiden dan oleh siapa yang bisa mencalonkannya, itu oleh partai. Oke. Kemudian di sini nanti Undang-Undang Nomor 7 2017 ini saat menjadi presiden diatur dalam pasal 169 sebagai berikut. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas guys, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa karena negara kita negara Pancasila dengan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jelas ini
sebenarnya kata-kata takwa dalam Islam itu menjadi orang yang bertakwa itu yang beriman. Jadi betul-betul orang yang berkarakter, yang mengabdi dengan ikhlas untuk membangun nusa bangsa dan agama. Itulah jadi sebenarnya dalam undang-undang ini orang yang cukup, kalau dari segi kata-kata cukup berat, karena harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak pernah pindah warga negara. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Jadi istri pun atau suami pun harus WNI. Yang keempat, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Di sini jelas ini kalau pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya tidak bisa dicalonkan menjadi presiden. Jadi dari sini jelas juga kalaupun pernah melakukan tindak pidana korupsi, ya otomatis tidak bisa dicalonkan menjadi presiden. Oke. Yang kelima, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, tetap bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini juga saat yang sangat penting, ya, tidak pengguna narkoba. Jadi pertama tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu lebih ada sisi etis, dari sisi etika sebagai seorang presiden yang harus bertakwa. Kemudian kedua, cinta setia kepada Indonesia, dan bukti belum pernah menerima kewarganegaraan lain, suami atau istrinya pun WNI, kemudian tidak pernah mengkhianati dan mampu secara rohani dan jasmani, supaya jelas kesehatan orang jasmani, karena dalam melaksanakan tugas seorang presiden adalah tugas yang berat, amanah yang berat, namun juga seperti kita tahu dari Islam, salah satu golongan yang nanti di akhirat cepat masuk surga ya pemimpin yang adil. Makanya kalaupun orang belum menjadi presiden, kalau dia adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang presiden dan wakil presiden, insya Allah di akhirat dia akan masuk surga yang paling cepat. Ya, pemuda yang suka, ada hadisnya, pemuda yang saya ingat dia adalah pemuda yang mencintai masjid, yang kedua pengusaha yang pertama sebenarnya pemimpin yang adil, yaitu presiden yang adil, kemudian pemuda yang mencintai masjid, ya ketiga pengusaha yang jujur, dan agak lain-lain enggak. Jadi intinya di sini kriterianya Undang-Undang Nomor 7 2017, undang-undang ini telah dengan secara detail telah mensortir potensi calon presiden. Baiklah, itu sementara untuk video ini. Nanti kita bahas lagi mengenai undang-undang calon presiden wakil presiden sesuai dengan YouTube kita, YouTube calon presiden, menambah ilmu, berbagi ilmu mengenai saat menjadi presiden, calon presiden, dan kepemimpinan untuk membangun nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.